Dengan paham sama atau tidak? Beda Pak. Terus ayat pertama apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Iqra. Iqra itu seperti tadi. Nah ini Iqra nih jadi tahu. Jadi bukan semata-mata baca, tapi menghimpun informasi sehingga paham. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki ini orang bakal baik nih, ini orang bakal bahagia, ini orang bakal sukses, ini orang bakal jadi ke surga. Apa coba yang Allah kasih? Uang, bisnisnya maju, gelar, pangkat, popularitas, cakep? Enggak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah buat dia paham agama. Nah, jadi gak usah heran-heran kalau kenapa negara kita kok ribet begini, ini korupsinya. Aku yakin penyebab orang bermasalah tuh dua aja. Pokoknya orang itu bermasalah tuh dua penyebabnya. Satu, dia kurang paham agama, dan yang kedua, dia kalah oleh nafsu. Cuman itu aja masalah hidup aku. Satu, kurang paham agama. Satu, kurang paham. Loh kok Departemen Agama bermasalah? Nggak paham. Baru tahu. Tahu dengan paham sama atau tidak? Sama atau tidak? Tahu kuda? Paham kuda? Enggak. Nah, kalau ini hidup paham, saya tanya, jelaskan. Kalau orang paham itu bisa menjelaskan. Tahu sabar? Nah, tahu sabar? Paham sabar? Ayo tegang nih. Betul saya kejar Pak. Jadi kalau orang tahu sabar itu masih jauh ke bisa sabar. Karena tahapannya tahu, informatif, itu pasif juga bisa tahu Pak. Dengar sendiri, ada yang ngasih tahu jadi tahu. Tapi nggak bisa apa-apa. Kalau belajar itu dengan, kalau paham dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi ada juga yang pesantren kurang sukses, nggak sungguh-sungguh. Saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri Pak. Jangankan di pesantren, lah keluarga aja kalau tidak paham, tidak belajar sungguh-sungguh, lewat juga itu. Jadi tahu itu nggak bisa apa-apa. Tahu ikhlas, oh masih jauh ke ikhlas. Tahu sabar, masih jauh ke sabar. Harus lewat paham. Paham itu belajar dengan sungguh-sungguh Raden, belajar dengan, jangan telat jawabannya ya, karena saya tidak boleh jengkel ya. Ulang. Saya kan lagi ceramah, harus cocok dengan ceramahnya kan. Jadi penyebabnya adalah kurang paham, dan yang kedua penyebabnya adalah jangan ngarang. Penyebabnya adalah dia lemah, jiwanya kalah oleh hawa nafsu. Bapak lihat aja informasi apapun dari orang berkelakuan jelek tidak jauh dari dua ini. Yang ditangkap-tangkap ketua titik-titik, saya nggak nyebut KP apa aja lah bukannya. Itu kenapa? Padahal dia udah berpangkat, udah berjabatan, tapi tetap meras karena kalah oleh greedy, serakah, tamak. Orang-orang yang korupsi bukan orang miskin Pak. Dia udah punya banyak hal, tapi dia kalah oleh jiwa tamak, serakah. Terus saja. Padahal dia sendiri nggak pakai. Mau dikemanain, malah pusing lagi nyembunyiinnya. Kepuat titik-titik-titik, ketangkap, zina. Itu juga kalah oleh syahwat. Kemarin kita dengar ada yang meludah. Testimoni beliau katanya 30 tahun saya jadi dosen, hanya 1 detik karir saya hancur. Ingat yang meludah itu? Ya emang gak bisa lama meludah ya kan. Kalau semenit habis. Jadi hanya boleh 1 detik begitu. Kenapa?
dia nggak terima disuruh baris. Kan dia di barisan ini, Pak, dia Bapak nyerobot, marah, diludahin, habis tuh karirnya. Jadi Pak, insya Allah pesantren ini, umroh ini hanya sukses kalau Bapak memiliki dua hal: semangat belajar untuk paham dan semangat bermujahadah mengendalikan hawa nafsu. Kalau nggak punya dua program ini, udah ngarang aja hidupnya tuh, ngelantur, tunggu tua mati. Sebelum tua nanti kita repot dulu, menderita ya. Terus begitu, nggak jelas aja hidupnya tuh. Emang kalau mati akhir? Bukan, mati itu awal kita mendapatkan buah dari yang kita lakukan. Jadi sebetulnya serem itu menghadapi mati itu kalau nggak siap bekal ya. Kata gini ya, kematian itu sesuatu yang pasti, semua orang yakin kita pasti mati. Tapi anehnya dia mendustakan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Kita tahu bekal mati, tapi kita nggak inget ini tuh bekal kejadian pada kita. Disangkanya ke orang lain aja yang mati. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini wajah-wajah soleh, menunggu mati ya kan. Saya harus mengatakan yang terbaik ya, bisa diijabah. Lanjut. Jadi Bapak Ibu harus tahu masalah kita tuh cuma dua. Satu, lemah pemahaman agama karena kita udah sok pinter, sok ngerti, nggak pernah belajar, jadi nggak tahu nih gimana. Yang kedua adalah kalah jiwanya oleh hawa nafsu, termasuk tidak mengamalkan ilmu itu kalah oleh malas. Ya, halo, jelas tidak nih? Supaya puguh ya. Nah sekarang kalau ditanya, ini hidup kita tuh apa sih goal dari hidup ini? Apa yang paling diinginkan? Ini kan bukan meninggal. Hah? Tuh kan bingung ya kan? Satu patah kata aja lah. Kalau satu patah kata apa yang paling diinginkan? Ya, sebelum ke surga di dunia ini. Hah? Saya bantulah. Pilih, mendingan punya rumah megah, mewah atau bahagia? Ibu-ibu pilih, mendingan awet muda atau bahagia? Nah, tenang aja, tenang Pak, Bapak tenang, Bapak nggak ditanya ya. Terserah ibu-ibu ya. Kalau ibu ngomong itu bahagia, biarin aja. Kita jangan usil. Emang awet muda bahagia? Enggak juga, takut tua Pak. Orang kalau udah awet muda takut tua, itu sengsara. Kan ujian pertama dalam hidup itu takut Pak. Takut tua, takut celaka. Gini, manusia itu spesies yang unik. Satu-satunya spesies yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk ini yang menderita kepada sesuatu yang belum terjadi. Manusia nih Pak. Kambing mah biasa aja, hari esok tuh ada nggak ya rumputnya? Jangan-jangan rumput kering nih, salah tres kambing enggak Pak. Halo, benar tidak? Harusnya kambing stres nih, sebentar lagi dulu kurban. Udah curiga nih, saya dikasih makan banyak kan? Kambing mah dijejerin pakai kalung Pak, dia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enak aja makan. Wah, ada apa nih? Dibawa nomor 1 ke sana. Mau kemana lu? Sambil makan. Pulang udah disembelih. Kasihan ya. Dia mah enak makan padahal dia nomor 2. Jelas Pak. Nah, banyak manusia model kambing ya kan. Temennya dibawa meninggal, dia mah tenang aja padahal giliran dia waktu pulang dari pekuburan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik, sumber masalah kita tuh nggak paham. Wajib belajar, nggak bisa enggak. Kalau kesibukan kita nggak pakai belajar, udah mesti lah kita nih ngarang hidupnya, sekepikirnya.
sok tahu, ngomong seenaknya, ngambil keputusan seenaknya. Padahal semuanya ini ada SOP-nya hidup ini. Ya semuanya ada SOP-nya Pak, betul ya kan? Jadi saya mohon ke depan nih, mumpung ada 6 hari 7 hari lagi sama-sama, waktu jam belajar ya. Siap nggak nih? Siap. Kalau nggak dibawa ke Mekah. Belajar, karena ruhnya belajar Pak. Bapak mau umroh pulang pergi tiap tahun nggak belajar, kayak piknik kesininya. Perubahannya kurang. Yang dipostingnya cuma belanjaan. Beneran Pak. Karena hanya dengan ilmu iman menguat. Pertanyaannya, belajar apa sih yang paling penting? Yang paling penting dalam hidup ini belajar kenal kepada Allah. Ini kalau kita nggak kenal ke Allah, kita akan bersandar kepada selain Allah, dan itulah awal penderitaan. Suami bersandar ke istri. Kebalik Bu? Ibu bahagia? Saya jawab iya, kebalik. Apa aja yang bisa buat jamaah bahagia saya lakukan sepanjang halal. Suami bersandar kepada mertua, istri bersandar ke suami, anak bersandar ke orang tua, bapak bersandar ke gaji, bersandar ke penampilan, bersandar kepada kekuatan. Pokoknya siapa yang tidak kenal Allah, pasti dia sandarannya selain Allah. Sedang yang disandarin itu buat ngurus dirinya sendiri aja susah. Istri ingin dibahagiakan oleh suami, sedang suami membahagiakan diri sendiri aja susah. Betul Den? Ini kan wajah-wajah soleh yang sedang berusaha bahagia. Nah inilah Pak yang membuat hidup bermasalah tuh. Kita akan bersandar ke makhluk, bersandar ke gelar, ke penampilan, ke rupa, ke aset. Itu teh stres hadirin. Tidak ada satupun di dunia yang disandari bisa menjamin kita. Nggak ada Pak. Makanya ibu banyak gelisah, bapak banyak gelisah, pasti karena bukan bersandar ke Allah. Pasti itu Pak. Jujur nih ya. So, bapak kebanyakan ingat istri, terus ingat di istri, jatuhnya bahagia atau galau Pak? Gak usah lihat ke belakang Pak. Jawab yang asli dulu. Mumpung nggak lihat istrinya lagi nunduk Pak, ayo jawab. Pasti galau. Ibu kebanyakan ingat suami, jadi tenang atau galau? Jawab yang asli dulu di Madinah nih, tanah suci nih. Pasti galau, nggak mungkin nggak galau. Sekarang kita ingat ke anak, terus ingat anak, tenang atau galau? Ingat ke perusahaan, galau. Ingat ke kerjaan, galau. Ingat ke Gibran, ke Indonesia maksud. Astagfirullahaladzim. Bapak sih pakai ngerekam. Setiap kita fokus kepada selain Allah, Allah tidak suka. Hati ini milik Allah, dikuasai oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah. Jadi kalau Allah dapati hati kita terus bersandar kepada selain Allah, tinggal dibalikan jadi galau. Karena dalil tenang itu cuma satu, Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi gimana dong? Kita nggak boleh mikir, harus mikir, tapi setiap mikir jadi zikir. Nah, delay inilah yang sering jadi masalah. Kita mikir sesuatu nggak nyambung ke Allah, udah. Insya Allah besok saya akan ceramah di kebun kurma, meninggal kebun kurma di kebun ya, tentang bagaimana men-switch dari risau, galau menjadi tenang dengan cara yang efektif. Karena kalau enggak, udah kebagian capeknya aja itu. Apa-apa capek lah Pak.
Ini sekarang mau masuk Raudhah aja pakai tegang, ya kan? Ada 40 katanya ibu-ibu yang belum bisa masuk. Ada ya? Aku juga ya. Ini kalau semua urusan pasti cocok dengan keinginan, nggak rame itu, ya kan? Ramainya kayak gini nih, ribu-ribu. Wah, gimana masuk dari sana? Gina, wah ini tenang atuh, nah. Pasti ada pelajarannya dari sini, ya kan? Niatnya udah, ikhtiar udah maksimal, nusuknya udah dapet, pas mau masuk merah. Ini kan di luar jangkauan kita. Kita lagi cari solusinya. Gimana kalau nggak masuk sekarang? Boleh jadi akan diundang lagi oleh Allah pada saat yang akan datang. Iya Bu. Emang keinginan kita kayak gini? Niat sudah, ikhtiar sudah, doa udah, mau masuk nggak bisa. Nah, ada rahasia Allah di sini. Kalau terus mikirin Raudhah, nggak ingat Allah, pasti nangis. Gimana kalau saya meninggal? Dikubur ya. Tenang, katanya saya bukan nakut-nakutin. Kalau ingat Raudhah terus, jadi sedih, betul ya? Padahal misal berhalangan nih, ibu-ibu oleh Allah ditakdirkan sekarang halangan. Terus aja ingat masjid, nggak ingat Allahnya. Padahal kita kan milik Allah. Ibu-ibu jadi wanita, Allah yang menakdirkan. Adanya saat halangan, Allah yang menentukan. Ya Allah, Engkau undang ke sini dan Engkau takdirkan saya berhalangan. Saya terima takdir ini ya Rabb. Engkau sudah tahu saya sangat ingin itikaf, tapi Engkau tahu yang lebih baik. Tidak ada satupun takdir darimu yang baik. Demi Allah akan tenang. Jadi kita sering galau itu karena kita suka ngatur masa yang belum terjadi sesuai keinginan kita. Bukan wilayah kita, itu bagian Allah. Bagian kita tuh hamba. Jelas Om? Jangan acting jadi Tuhan, ya kan? Jadi hamba weh. Makanya ada yang nanya, kenapa tenang terus banyak masalah? Karena misalkan Bu Rino, gimana haji ini? Saya tenang, sok aja pikirin sendiri. Gitu ya. Jadi saya tuh tenang. Sama di pesantren. Ini kita udah tanda tangan ini beli tanah 25 miliar. Tapi harus gimana belah? Gini ya, coba dipikirkan ya. Gimana aja sih? Karena doa. Terus gimana yang ngasih duitnya Allah? Tiba-tiba orangnya dari harga 3 juta per meter turun jadi 1,5 juta. Udah gitu dibayarnya udah aja lah 10 tahun aja dicicil. Udah gitu pas mampunya aja. Kan tinggal dibolak-balik. Daripada saya stres, lebih baik ke Allah. Betul ya? Makanya rumusnya adalah CBY. Apa? Singkatan dari apa? Singkatan dari apa? Cuci loh. Cepat. Apa-apa tuh jangan delay. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini kesini pasti Allah yang undang. Nanti ada apa? Allah. At-Taghabun ayat 11. Apa? Ma asobba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Apapun, sampai ketusuk ini apa? Bor misalnya. Atau tadi pernah makan pecel lele itu ya. Pecel lele 11.000 Bu. Udah gitu nyangkut di sini satu. Dicabut nggak bisa. Akhirnya dibawa ke klinik. Dicabut 300.000. Itu pecel lele termahal di dunia. 311 plus paskil 5.000 ya nggak? Habislah 325. Sabar atau syukur?
Syukur cuma satu yang ditancepin, jangan coba 10, 3 juta. Kalau nggak ingat Allah, ngapain itu lele pakai nancep di sini ya? Allah, nikmat izin Allah, musibah izin Allah. Kalau enggak cepat ingat ke Allah, mulailah bermasalah. Mulai sama seperti kita. Kenapa ya kita udah gini, yang lalu enggak? Yang lalu enggak, kan sekarang kejadian. Atau nanti gimana, nanti rombongannya akan datang? Belum datang, ya kan? Ini harus nyambung dulu ke Allah. Jadi tolong Pak, apapun yang terjadi cepat kembalikan ke Allah. Delay, Allah akan memberikan galau. Jelas? Yang bikin galau siapa? Allah. Yang bikin sakinah Allah. Tergantung kecepatan kembali ke Allah. Jadi kalau kita dapat sesuatu, ini pasti karunia Allah nih, lewat makhluknya. Ke Allah alhamdulillah, ke makhluk berterima kasih. Itu tenang kalau udah kayak gitu. Nah ini yang jarang tuh, ingat ini dari Allah, ke makhluk kurang terima kasih. Ibu-ibu, Bu, kira-kira di neraka paling banyak laki-laki perempuan? Tenang. Kita pakai dalil semuanya Pak, bukan masalah perasaan. Bu, laki-laki perempuan menurut ilmunya? Cuma satu nyebut lelaki. Maafkanlah suami ibu ya Bu. Menurut Rasulullah banyaknya perempuan. Penyebabnya apa? Kufur kepada Allah, bukan kufur kepada suami. Bagaimana teknisnya? Suaminya punya kebaikan dari Allah banyak, satu aja bikin kesalahan, habis semua kebaikannya. Itu disebut kufur. Saya nggak ngebela lelaki, nggak ngebela perempuan. Saya cuma ngasih tahu betapa bersyukur itu nikmat besar. Waktu Pak, saya ingin suami saya itu soleh, akhlakul karimah. Kan udah dengar, udah beberapa kali saya ceramahkan. Yang seperti itu kan nggak mau sama ibu ya. Jadi yang ada aja di apa? Ya baik Pak, itu ya kalau bahasa Sunda. Bu, Pak, kebaikan suami izin Allah, kekurangan suami izin Allah. Dua-duanya ladang aman. Tapi kalau fokus ini suami pasti capek. Sama sebaliknya, istri ada kelebihannya, ada kekurangan. Kalau udah kelebihannya ini dari Allah, bersyukur ke Allah, berterima kasih. Ada kekurangannya, ini adalah amanah dari Allah. Kita ridho dengan ujian ini, kita bantu perbaiki, kita doakan. Hanya Allah yang bisa ngomong. Tapi ini saya sudah lakukan ini sudah 10 tahun, tapi kok nggak berubah juga? Emang yang mengubah adalah bukan kita. Anak coba, ya. Anak itu milik Allah, Pak. Ingat anak, nggak ingat Allah, stres yakin. Ya kan? Segala dipikir, dan nggak berubah dipikir oleh kita juga. Malah kita yang kelenger. Benar atau benar? Saya minta maaf karena saya 11 Pak ya kan. Ini doanya juga iya. Belum yang ini cucunya ini. Tapi udah begitu takdir yang harus saya jalanin ya. Kadang ini begini, kadang itu begini. Tiap anak kan punya coupling episode masing-masing. Ya udah, kita nggak bisa ngerubah anak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, izin Allah begini. Cadangan. Tes sama. Polong. Tenang aja. Biasakan tenang. Ya, pertama ngerti juga enggak, betul tidak? Yang kedua nyumbang juga beli shop-shop enggak, jadi udah terima. Bu, Pak, beres kan? Ya, biasakan tenang kalau ada apa-apa. Ya, setuju? Setuju tidak? Tenang, pokoknya sebab
Nah, insya Allah besok kita akan ceritakan gimana sih tekniknya supaya bisa tenang. Karena orang beriman itu pasti tenang dengan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Tenang ini bukan tidak responsif ya, tapi tidak reaktif. Kalau reaktif dengan responsif apa? Kalau reaktif tuh nggak pakai mikir. Kalau responsif tanggung jawab. Jadi proses bereaksi tapi dipikirkan sehingga yang dilakukannya bertanggung jawab. Kalau reaktif nggak tanggung jawab, pakai dong otaknya. Nah itu pasti reaktif karena dia nggak bertanggung jawab dengan omongannya. Kalau responsif, sebaiknya ke depan lebih hati-hati. Susah gitu. Nah, ilmu yang kedua yang harus Bapak belajar adalah ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, benar-benar Pak, sebetulnya kalau kita nyontek Rasul itu lebih simpel. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena ada yang ngirim bubur dari istri Rasul yang lain. Dijatuhkan, pecah tuh mangkok. Tebak apa yang dilakukan Rasulullah? Jongkok Rasul memunguti mangkok pecahannya itu sambil mengatakan, ibumu sedang cemburu. Gitu ngadepin cemburu teh. Ini mah istri ngebanting piring, suami ngebanting istri lagi. Astagfirullah. Harusnya udah ada SOP-nya, Pak. Tapi kita kan nggak lihat contohnya, betul tidak? Rasulullah itu udah paling gampang pelajari, sekuat tenaga tiru udah beres. Kan ada juga yang nanya, kenapa senyum terus? Rasul senyum ya kan, ngapain lagi? Kalau Rasul begitu tinggal tiru. Rasul sabar, sekuat tenaga tiru. Rasul tidak marah-marah, sekuat tenaga tiru. Pokoknya apa yang dicontohkan Rasul udah mesti itu adalah model terbaik. Masalahnya kita nggak belajar, jadi marah. Yang ditiru Dracula, kan horor ada. Halo, paham tidak nih? Nah, yang ketiga, apa yang harus kita belajar di Quran, Pak? Ya seperti cemas-cemas, Pak. Kita kan baca Quran itu, ngomong-ngomong, Fatihah apa enggak? Artinya, hah? Bagus. Dapat disuruh menjelaskan. Ayat kursi apa? Artinya, kita baca ayat karena takut, jadi kita baca ayat kursi sambil lari. Padahal setannya juga lagi lari, jadi bareng ya kan? Salah. Baca ayat kursi itu Bu peningkat iman. Kalau paham, wah dahsyat tuh ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu. Al-Hayyu itu yang maha hidup, maha mendengar, maha mengetahui. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah yang mencipta dan mengurus segala-galanya sendiri, tidak berbagi dengan yang lain. Jadi kalau Al-Hayyu Al-Qayyum itu artinya udahlah, diberesin oleh Allah. Nggak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur, nggak ada. Kalau ngantuk mah ngomong ngelantur, betul ya? Pernah ceritakan Nabi Musa dikasih suruh megang 2 gelas, terus ngantuk, pecah gelasnya. Artinya kacau nih alamnya. Jadi tenang, apapun yang terjadi pada diri kita, Allah tahu persis. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Allah mengawasi kita setiap saat. Bayangkan tuh ayat kursi ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita nggak punya apa-apa. Walaupun tubuh ini bukan punya kita. Makanya 10 tahun lalu waktu umroh gak gini-gini amat kan? Maaf ya, gak sekuat. Iya, suara kita juga beda. Kalau saya ada umur 10 tahun yang akan datang, mungkin beda lagi. Dan bukan punya saya ini. Jadi kalau udah baca ayat kursi, udah gak lihat orang kaya. Gak ada orang kaya di dunia. Yang ada cuman hamba Allah
yang lagi diuji, dititipin kekayaan, nggak akan menghibah, nggak akan mengagung-agungkan kekayaan. Juga maaf ya, orang yang tahu semua milik Allah nggak juga gimana gitu ke pejabat, ya hormat sih hormat sebagai manusia, tapi nggak mengagung-agungkan. Ini punya ini apa jengkol apalah pokoknya. Kan banyak jabatan, nggak lama Pak. Oke. Kan saya dakwah udah lama Pak, udah lihat tuh di Istiqlal Menteri Agama ganti-ganti dan giliran masuk lagi kemana gitu ya. Udah ini sendiri jangan ngomong kemana-mana ya. Jadi udah banyak jenderal gagal, lama-lama berkurang gagalnya ya kan. Lama-lama ya begitulah. Tadinya tongkat di sini, lama-lama ke sini. Ini bukan sesuatu aib, tapi emang bukan punya kita tubuh ini. Semuanya bukan punya kita. Jadi baca ayat kursi itu, jadi ke dunia tuh jadi enggak lengket. Kan yang bikin masalah tuh lengket. Ini punya saya, ini harta saya, ini jerih payah saya, ini hasil karya saya ya. Cabut nyawanya. Almarhum saya ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapa lagi yang bisa menolong kita tanpa izin Allah? Enggak ada. Orang mau ngomong apapun menolong kita, kalau Allah nggak izinin, enggak jadi itu Pak. Nanti saya tolong ya, kamu saya masukkan kemana? Enggak jadi. Di dunia maupun di akhirat, cuman Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan dan di belakang. Apapun yang akan terjadi Allah tahu. Dan apalagi yang sudah terjadi. Jadi tenang ya, keep cool, keep cool. Tenang. Manusia itu spesies yang suka ngarang ya kan. Yang belum terjadi seakan-akan terjadi. Jadi pusing sendiri. Jadi apa tuh? Anxiety atau apa? Yang overthinking itu muter jadi gak bisa tidur. Oh ngapain ya, tidur enak aja yang nyenyak. Gimana nanti itu ada dikuasai Allah. Yang penting kita disukai Allah. Udah biarin apapun yang mau Allah takdirkan pasti yang terbaik. Kalau kenal ke Allah gitu, kalau enggak mah marah aja. Oh gimana katanya dolar mau naik lagi. Dolar cuma 2 lembar, repot kan tenang. Sama Pak, Australia sekarang naik dolar Australia, melesat. Apalagi ada yang mau jual rumah itu, rumah tetangga di masjid itu kan mau dijual. Gimana kalau enggak tenang ya enggak tenang juga. Belum ada duitnya ya kan. Ya'lamu ma baina aydihim. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan tinggalkan zikir pagi dan petang ya. Beberapa zikir tuh nggak boleh ditinggalin karena apa yang akan terjadi akan diubah oleh Allah ke takdir yang lebih baik. Kalau ibu-ibu bapak-bapak suka berantem sore-sore, malam-malam itu mesti dia nggak zikir sore tuh. Saya rada tegang juga kalau nggak zikir sore ya. Malam bisa ada masalah ya. Makanya pasang kayak mau perang pakai baju besi gitu. Serius, zikir petang tuh harus pakai pagi-pagi, pakai tuh pada subuh ya, cuman 10 menit itu zikir itu ya. Tapi itu bisa memindahkan dari satu takdir ke takdir lain. Serius nih Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu yang mau ngejailin bisa nggak jadi Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah alladzi la yadur, yang dengan namanya tidak bisa membawa mudarat sesuatu pun baik di bumi maupun di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca 3 kali, diracun juga kalau nggak takdirnya meninggal nggak akan bahaya ya bisa diminum sendiri. Kalau yang ngeracun kan ada tuh Pak, dia orang dia ngeracunin, saya lihat videonya ya, nggak usah ditiru. Terus
Dia lagi dudukin mau diracun gitu, dikecurin aja ke dia nggak lihat tuh yang mau diracun ini, tapi yang racunnya dikocekin pakai dikocekin. Kan lihat, kenapa kamu batuk-batuk begini? Langsung aja ditolong, dikasih minum. Ustadz beli sendiri. Nah, makanya jangan kebanyakan nonton. Kan nggak mungkin dia sepenuhnya diminum oleh dia. Udahlah, gembira ya. Jangan ditiru ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Kebaikan. Lanjut. Sampai mana tadi teh? Ya Allahumma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita mah nggak tahu apa-apa lah kecuali Allah ngasih ilmu. Makanya jangan sok pintar, sok berpengalaman, sok tahu. Episode itu akan berlanjut terus. Ilmu kita yang dulu-dulu manfaat, tapi belum tentu bisa menyelesaikan tanpa karunia Allah. Ya, jadi jangan tenanglah. Saya tahu ini saya udah berpengalaman. Nggak bisa. Kita nggak boleh bersandar dengan diri. Walaupun kita berilmu, kita harus tahu ilmu kita tuh cetek dan itu pun dari Allah. Ya Rabbal alamin. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Langit dan bumi ini, kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi. Lah, gimana? Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan enggak ruwet bagi Allah mengurus alam semesta ini. Jadi kalau baca ayat kursi, apa sih masalah kita tuh apa? Cetek. Allah menguasai alam semesta, diurus semuanya. Dihidupkan, kasih makan, dijaga. Makanya kalau udah baca ayat kursi itu aslinya asli, tenang aja. Tapi karena kita nggak tahu artinya, jadi aja kita lari ya. Padahal setan lagi lari juga. Apaan kata setan? Saya yang lari. Tiga, apa yang makanya baca Quran dengan artinya. Ayo, banyak non-Islam yang jadi Islam sesudah baca arti Quran. Tidak sedikit yang imannya lebih kuat dari kita karena dia baca artinya. Ya beneran tuh Pak. Saya salah satu favorit saya kalau buka YouTube adalah cerita tentang para mu'alaf. Bagaimana mereka menemukan hidayah dengan terjemah Quran. Lalu apalagi yang harus Bapak wajib? Nah, Bapak juga harus tahu tentang ilmu syariat ya. Jangan sampai lagi sholat sendirian ada yang nyolek di belakang. Ngapain, jangan gitu. Dia mau ikut sholat. Banyak di antara kita yang tidak belajar. Artinya tolong Pak, luangkan waktu untuk belajar. 24 jam sehari harus ada khusus untuk belajar. Benar? Kalau enggak udah cuma tua si tua tapi enggak jelas sama sekali, ya kan? Kita akan menua nih Pak. Akan makin rapuh badan kita. Akan banyak mulai penyakit Allah berikan ke kita. Kalau enggak kita cuma kebagian stresnya. Cemas, sedih, sakit hati, galau, marah-marah, gitu aja. Jadi kan nenek sihir nanti kan. Maka itulah sebabnya mengapa umroh ini wajib belajar. Nanti dibagi dua ya, Ustadz Sikit adalah beliau yang semua ilmu fikih dengan beliau. Kalau nanya apa-apa, kalau saya bagian tauhid dan ilmu akhlak ya, ilmu tazkiyatun nufus tentang hati. Ada pertanyaan? Nah, besok ingetin saya akan membahas tentang kiat tenang dalam segala keadaan. Apa Bu? Nah kalau pagi itu memang bagusnya habis sholat subuh ya, luangkan waktu aja, nggak lama kok. Yang sugro itu disebutnya ada al-maksurat, artinya sih zikir yang maksur, yang memang dicontohkan adalah cari sendiri lah ya.
Kalau dibaca tenang aja, niru, pijit, kita ikutin sambil baca artinya. Ya, nah insya Allah 15 menit juga nggak nyampe. Tapi itu udah para sahabat Nabi tuh kalau udah zikir pagi udah dapat hari gitu. Udah dapat deh hari ini. Hanya dengan zikir pagi tuh. Artinya Allah perlindungan dapat, kecukupan dapat, kan petunjuk, kecukupan dan perlindungan. Intinya 3 ini sih ya. Hudita wa kufita wa wukita. Jadi akan ditunjuki kita melakukan apa, ketemu siapa, dapat apa, kemudian akan dicukupi karena Allah tahu keperluan kita ya. Yang ketiga dilindungi. Nah, ini harus pakai. Kalau sore ya terserah ibu, bagusnya masih pada asar supaya malamnya aman gitu. Pokoknya di rumah suka berantem, nah itu pasti nggak zikir sore tuh. Karena kalau udah zikirnya bagus, cenderung gak jadi berantemnya. Oh, saya mau ngomong apa ya Pak? Jadi sebetulnya saya jengkel, tapi lupa. Nah, sukses. Dilupain. Yang tadinya mau cemburu jadi lupa ya. Allah penguasa pikiran dan hati. Makanya kalau nggak berlindung ke Allah tuh udah capek lah. Sebab apapun yang kita sandarin, dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Boro-boro nolong kita, betul ya? Kan ada juga yang nanya, kok grup MK banyak terus? Padahal sekarang udah dibuka, travel banyak. Ya ada semuanya Allah yang ngegerakin. Kalian paling jauh nih dari Australia. Kalian dengan istri dan anaknya. Ada lagi yang biasanya dari Papua, dari berbagai penjuru, ya kan? Kalau Allah kumpulin, ngumpul aja begini. Kan nggak lihat iklan MG, nggak lihat kan? Coba suka promosi, enggak. Dan nggak nyuruh lagi. Kalau puas beritahu yang lain, kalau kecewa beritahu kami, enggak. Karena itu kan kesadaran, ya kesadaran. Ya. Penanya selanjutnya ada? Ya Pak. Enggak Pak, suka-suka Allah aja. Sebetulnya Bapak kitanya dengan kambing sama lah Pak. Sama-sama nggak pesen, sama-sama Allah yang ciptakan. Kita memang takdirnya jadi orang gini. Kita diberi pilihan, mau baik mau enggak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Cuma 2 yang diberi pilihan, kita dengan jin. Tapi ada konsekuensinya. Kalau milih yang Allah sukai, kita akan disukai Allah, dikasih yang terbaik, walaupun tidak harus selalu sesuai keinginan kita ya. Pengen sehat tapi sakit, tapi nanti di sana ada kebaikan. Cirinya baik itu adalah jadi dekat dengan Allah. Cirinya dekat dengan Allah adalah tenang hatinya. Tenang aja. Gak tau gimana, tenang aja. Gak bisa diakalin tuh Pak, karena dialah yang memberikan tenang. Cirinya kekuatan iman itu tenang. Walaupun sahabat Nabi mau dihukum mati, gak ada masalah, biasa aja. Ya udah tahu mati ada waktunya. Jadi kalau banyak sekali kecemasan, ciri kurang iman kan 3. 1, GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas. Cemurus, cemas terus menerus. Liwe, liar wae. Pokoknya udah lihat ke depan, udah Ciri yang kedua adalah terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on, munci aja. Sedih, sakit hati, marah, jengkel, kecewa itu normal. Tapi kalau terus menerus, nah tidak bagus. Ya, sedih itu normal Pak. Kecewa, sakit hati, marah, kesel, terluka, itu normal semuanya. Tapi berapa lama? Nah itu kadar iman. Dan ciri yang ketiga adalah ribet. Ya, kalau orang kurang iman tuh ribet, celetuk kita nggak enak. Gini ya, kan di sini orang kurang iman tuh nggak enak. Jadi nanti kalau ngomong tuh nggak enak tuh Pak. Kata gimana? Dia pintar sekali milih kata yang nggak enak tuh. Giliran nanya nyepet, ya kan? Giliran ngejawab nyelekit. Aneh. Pokoknya nggak enak aja. Jadi walaupun dia baru keluar dari salon, udah nggak enak juga tuh. Bahkan dia punya salon sendiri, tetap aja nggak enak. Mau pakai dempul, mau pakai apa tuh salmon, mau pakai pedang, mau pakai nggak ngefeknya, mau disulam, diobras nggak ngefeknya. Ada semuanya dari hati. Nggak bisa dibeli Pak, tenang itu mahal.
Tapi kalau pakai ilmu dan diamalkan, terakhir. Tadi yang singkatan CBY Berarti ibu mengikuti. Saya lupa. B-nya banyak mengingat Allah. C-nya cepat. Jadi makin cepat, makin tenang. Makin lama, pikir, udah mentok baru ke Allah. Udah segala dikasih, ya Allah. Ya untung gak telat ya. 2, zikir terus bu. Zikir itu penguat iman. Dan segala sesuatu selain Allah mah gak ada apa-apanya bu. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rasulullah bawa tongkat nih keluar dari rumah, diikuti sahabatnya. Terus ada pohon, pukul, rontok. Emang udah waktu rontok daun-daunnya. 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gugur dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun. Makanya sambil lari, sambil sepedahan, sambil berenang, sambil berkuda, sambil olahraga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya senang berkuda bu. Kalau saya tahu kudanya pasti bertasbih ya kan, jadi saya udah malu-malu ya kan. Kalau saya kurang zikir, dia zikir terus ya kan. Untung aja nggak disepak. Jadinya kalau berkuda tanding sama kuda, tanding zikirnya. Y-nya adalah yakin. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya cemas-cemas itu bahayanya berprasangka buruk ke Allah, dan itu bakal kejadian. Makanya prasangka baik, Allah sesuai prasangka kita. Makanya udah husnuzon, walaupun nggak cocok pasti baik, pasti baik. Om kan udah ngalamin, ada apa? Jadi om mudah-mudahan dikit. Atau akid kos nyobian ada tuh. Terlalu malu ya nggak? Jadi aku kan udah nyobain. Yang kata orang musibah pahit, ternyata itu yang bisa ngebuka hati jadi yakin ke Allah. Kan rezeki terbesar tuh yakin ke Allah. Kadang-kadang lewat fitnah, kadang-kadang lewat dikucilkan, kadang-kadang lewat sakit, kadang-kadang lewat diambil hartanya, dijauh. Pokoknya apa aja yang kira-kira bisa menghalangi kita ke Allah, lalu Allah ambil dulu, biasanya diambil dulu ya. Diambil dulu, kemudian kita kembali ke Allah, nanti dikasih lagi. Kata guru saya sih gitu dulu. Siap, apapun yang ada di hati AA berlebihan akan diambil. 2008 tuh. Kata lagi ibu-ibu kan lagi jadi kita. Dulu antri di potret, dirobek potretnya. Sekarang diselotip lagi. Saya ada garis. Ya, dunia juga habis dulu, tapi habisnya untung di wakaf-wakafkan. Dibalikin lagi. Kata guru saya dulu gitu, kalau nanti hatinya udah nggak lengket dengan sesuatu selain Allah, Allah kasih lagi dunia, tapi sudah tidak ada rasanya, jadi biasa aja. Ada alhamdulillah sedikit, ayo diambil ridho gitu. Terakhir terusnya perasaan itu 3. Y-nya yakin ya bu ya. Nah, gimana nambah yakin kepada Allah itu dengan mujahadah bu. Misalkan kita biasa sedekah ya. Nanti kalau udah biasa sedekah, nanti kita bakal lihat diperlihatkan oleh Allah. Oh iya ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Oh iya ya, sedekah itu bahagia. Nanti kita bakal nambah tuh sedekahnya. Pengen ini, jadi zakat saya belum bagus hitungannya. Nanti kita bakal minta orang yang ngitung zakat. Bro, apa dikasih tahu berapa zakat bapak? Nggak usah, itu bukan punya saya. Hitung aja, polin hitungannya, kasihin. Itu kalau enggak kita mau ngitung sendiri supaya di map ya kan. Zakat fitrah juga pakai beras bulgur, nggak kira-kira. Om, nanti kalau mau bayar zakat cari ahlinya. Kalau kita sendiri ngitung cenderung suka dikit. Itu bukan punya kita loh. Kalau kita makan punya orang, bermasalah pada diri kita. Terima kasih. Udah belum? Kemudian tinggal Ustadz Sigit ya. Besok saya di Pasar Kurma
7.30 tank jalan. Ya enggak berarti dianggap tidak mau ikut atau pengen naik taksi ya.